Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Albani. Saya dari cabang Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan perihal Ideopol Stratek yang tadi telah disampaikan oleh Kanda Glamora Lionda. Dia menjelaskan dalam subjudul dia namanya adalah New Media and Social Movement. Kenapa sih disebut New Media? Karena pada saat ini media-media dulu sebelum zamannya saat ini itu hanya ada pada saat TV, radio, dan lain-lainnya. Namun sejak muncul yang namanya internet, muncullah media baru. Bahkan media baru ini sangat beda daripada TV-TV yang lain. Kenapa? Ada respon yang namanya respon dua arah. Karena menurut Noam Chomsky, TV, radio, dan lainnya tuh dia sangat benci. Kenapa? Karena itu adalah satu arah. Sehingga apa? Sangat mudah terjadinya yang namanya doktrin untuk mempengaruhi pikiran daripada penonton di TV-TV ataupun radio ya, para pendengar di radio dan lainnya. Dengan adanya internet ini, ada terjadinya komunikasi dua arah, terjadinya diskusi-diskusi. Sebelum saya menjelaskan perihal sosial ini, saya akan membagikan perihal ada sosial apa saja dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Yang pertama 1.0. Itu adalah perihal perburuan pada zaman itu. Pada zaman itu manusia purba itu berpindah-pindah. Kenapa sih mereka berpindah-pindah? Karena mereka hanya tahu berburu. Mereka berpindah-pindah kenapa? Karena pada saat itu mereka mengikuti hewan-hewan migrasi karena mereka hanya tahu cara berburu. Hingga pada saat mereka zaman Society 2.0, pada saat itu mereka bisa mengetahui namanya agriculture, yaitu pertanian. Pada saat mereka tahu pertanian, mereka tidak perlu yang namanya berpindah-pindah lagi. Sehingga poin ketiga, sehingga namanya Society 3, yang namanya revolusi. Kenapa revolusi terjadinya perubahan yang sangat besar waktu ini terjadi, yaitu perihal permesinan. Pada saat itu pabrik-pabrik yang tadinya harus sangat effort untuk memproduksi suatu hal sehingga harganya naik, terjadi yang namanya revolusi industri. Mereka bisa memproduksi suatu hal secara massal dan juga harganya relatif murah, sehingga disitulah terjadi zamannya banyaknya terjadinya perilaku konsumtif hingga sampai dengan sekarang. Nah, di Society 4.0 disitulah terjadi yang namanya pengenalan internet, namun tidak sebesar itu efeknya. Namun sudah terjadi namanya komunikasi dua arah. Namun TV juga masih memiliki wadah yang cukup besar untuk perihal media. Hanya sekedar perkenalan media. Hingga pada Society 5.0. Disinilah mulai internet menguasai segalanya. Apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan di rumah tanpa harus keluar. Apa saja sih yang menjadi isu daripada Society 5.0 dalam merealisasikan bagaimana cara beradaptasinya dan di sosial. Yang pasti pertama itu adalah digital visuality dan invisibility. Karena pada saat ini kita sangat sering menggunakan yang namanya media sosial, maka promo iklan ataupun pemasaran terjadinya di sosial media. Bagaimana sih caranya kita bertahan hidup di sosial media untuk mencari nafkah misalnya? Yang pertama tuh bukan perihal isi, tapi perihal apa? Penglihatan. Ngenakin mata dulu aja. Waktu mata kita sudah enak melihatnya, corak warnanya pas, tidak bertubrukan. Setelah itu, baru kita akan mulai terlihat yang namanya bacaan-bacaannya. Sehingga kita tahu, oh ini tentang ini. Sehingga orang-orang itu saat sudah tertarik dengan bentukan gambarnya, mereka juga akan ikut namanya membacanya juga. Lalu apa lagi yang kita harus lakukan? Pertama, dalam digital itu walaupun kita tidak saling bertemu, kita bisa saling merasakan namanya. Kita bisa mengetahui perasaan dia dan juga perasaan kita sama dengan cara apa? Tulisan di sosial media. Kalau digital citizenship, di sini terjadi yang namanya lu siapa, gua siapa. Tidak ada. Semuanya sama. Nggak ada yang tahu dia siapa, nggak ada yang peduli lu siapa. Yang penting satu topik diskusi itulah tanpa mandang lu siapa. Lu diterporin eksploitasi. Terjadi eksploitasi yang sangat banyak di sini. Terutama perihal feeling tadi. Banyak sekali orang-orang memandang feeling ini.
Lalu digital power, seperti yang kita tahu sekarang untuk menurunkan sesuatu yang lebih kuat daripada kita bisa menggunakan yang namanya sosial media. Saat kita tidak mendapatkan keadilan, kita tarik simpati orang-orang untuk simpati kepada kita untuk menghancurkan orang itu. Jahat tapi nyata, tapi bisa membantu orang bawah juga. Oke, sekian dari saya perihal ide Prostratak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.